Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS proyek mata kuliah landasan pendidikan. Di sini saya mengambil judul analisis dan implementasi landasan psikologi pendidikan dalam kehidupan masyarakat. PPT ini disusun oleh saya sendiri, Desi Piananda, dengan NIM 24030004. Nah, untuk selanjutnya ada poin pertama, yaitu pengantar. Bagian A, pengertian landasan psikologis pendidikan. Landasan psikologis pendidikan adalah dasar pendidikan yang mempelajari perilaku, perkembangan, karakteristik, serta proses belajar individu agar kegiatan pendidikan dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Psikologis membantu peserta didik memahami bagaimana seseorang berpikir, merasakan, bertindak, dan berkembang sejak anak-anak hingga dewasa. Dengan memahami kondisi psikologis peserta didik, proses pembelajaran menjadi lebih bermakna dan tujuan pendidikan lebih mudah tercapai. Nah, selanjutnya ada bagian B, pentingnya landasan psikologis pendidikan. Landasan psikologis pendidikan sangat penting karena pertama, membantu pendidik memahami karakteristik peserta didik, yang kedua, menentukan metode pembelajaran yang tepat, yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar, yang keempat, mengembangkan potensi individu secara optimal, yang kelima, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Selanjutnya ada poin kedua, yaitu kajian teori. Bagian A, konsep utama landasan psikologis pendidikan. Landasan psikologis pendidikan mencangkup beberapa aspek, yaitu pertama, perkembangan individu. Setiap manusia mengalami perkembangan fisik, kognitif, sosial, emosional, dan moral. Oleh karena itu, pendidikan harus disesuaikan dengan tahap perkembangan peserta didik. Yang kedua, motivasi belajar. Motivasi merupakan dorongan yang membuat seseorang ingin belajar. Motivasi dapat berasal dari dalam diri atau intrinsik maupun dari luar atau ekstrinsik. Yang ketiga, ada perbedaan individu. Setiap peserta didik memiliki kemampuan minat, bakat, dan gaya belajar yang berbeda, sehingga pendidik harus menggunakan pendekatan yang beragam. Poin keempat, proses belajar. Belajar merupakan proses perubahan perilaku yang terjadi karena pengalaman dan latihan. Selanjutnya bagian B ada tokoh yang berkaitan. Yang pertama, Jean Piaget. Menurut Piaget, perkembangan intelektual manusia terjadi melalui 4 tahap. Yang pertama, sensori motor. Yang kedua, praoperasional. Yang ketiga, operasional konkret. Yang keempat, operasional formal. Lalu menurut Lev Vygotsky menjelaskan bahwa interaksi sosial sangat penting dalam proses belajar. Konsep yang terkenal adalah Zone of Proximal Development atau ZPD, yaitu kemampuan yang dapat dicapai peserta didik dengan bantuan orang lain. Lalu selanjutnya, menurut Abraham Maslow. Menurut Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan manusia harus terpenuhi agar mampu belajar secara optimal. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan fisiologis, rasa aman, kasih sayang, penghargaan, dan aktualisasi diri. Lalu ada poin ketiga, yaitu analisis implementasi. Bagian A, implementasi landasan psikologi. Di PKBM, tutor memahami bahwa setiap warga belajar memiliki latar belakang yang berbeda, baik usia, pengalaman kerja, maupun kemampuan akademik. Penerapan landasan psikologis terlihat melalui tutor memberikan motivasi sebelum pembelajaran dimulai, metode pembelajaran menggunakan diskusi atau praktik, tutor menghargai pendapat setiap warga belajar, pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, tutor memberi umpan balik yang positif agar peserta didik lebih percaya diri. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses pembelajaran memperhatikan kondisi psikologis warga belajar sehingga mereka merasa aman dan termotivasi. Selanjutnya bagian B, yaitu faktor pendukung. Beberapa faktor yang mendukung penerapan landasan psikologis antara lain: yang pertama, tutor yang sabar dan komunikatif; yang kedua, hubungan yang baik antara tutor dan peserta didik; yang ketiga, lingkungan belajar yang nyaman; yang keempat, dukungan keluarga;
Yang kelima, motivasi peserta didik untuk meningkatkan kualitas hidup. Lalu, selanjutnya bagian C, ada faktor penghambat. Hambatan yang ditemukan antara lain yang pertama, perbedaan usia peserta didik. Yang kedua, tingkat pendidikan yang berbeda. Yang ketiga, kesibukan bekerja sehingga sulit fokus belajar. Yang keempat, kurangnya rasa percaya diri pada sebagian warga belajar. Yang kelima, keterbatasan fasilitas pembelajaran. Lalu selanjutnya bagian D, ada dampak terhadap masyarakat. Penerapan landasan psikologis pendidikan memberikan dampak positif, yaitu pertama, meningkatkan motivasi belajar masyarakat. Kedua, menumbuhkan rasa percaya diri. Ketiga, meningkatkan kemampuan komunikasi. Keempat, membantu masyarakat memperoleh keterampilan baru. Kelima, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya ada poin keempat, yaitu refleksi dan rekomendasi. Bagian A, refleksi. Setelah melakukan observasi, saya menyadari bahwa landasan psikologis pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan masyarakat. Setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga pendidik tidak dapat menggunakan satu metode pembelajaran saja untuk semua peserta didik. Dengan memahami kondisi psikologis peserta didik, proses pengembangan pembelajaran menjadi lebih efektif, menyenangkan, dan mampu meningkatkan motivasi belajar. Lalu bagian B, rekomendasi. Ada beberapa rekomendasi yang dapat diberikan. Yang pertama, tutor perlu memahami karakteristik psikologis setiap pendidik. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran yang aktif dan partisipatif. Yang ketiga, memberikan motivasi dan penghargaan kepada peserta didik. Yang keempat, menciptakan suasana belajar yang nyaman dan tidak menekan. Yang kelima, menjalin kerjasama dengan keluarga dan masyarakat untuk mendukung proses belajar. Baik, untuk poin terakhir yaitu kesimpulan. Landasan psikologis pendidikan merupakan salah satu dasar penting dalam menyelenggarakan pendidikan masyarakat. Dengan memperhatikan perkembangan, motivasi, karakteristik, dan kebutuhan peserta didik, proses belajar akan lebih efektif sehingga mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.